Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman dan para netizen, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas PPKN, yang dimana di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan. Mungkin saya tahap belajar pasti ada kesalahannya, dan itu harus diluruskan dari teman-teman ataupun sekerabat yang saya hormati. Di sini yaitu ada 3 pembahasan yang saya akan bahas, yaitu pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan. Mungkin teman-teman banyak yang tahu ya, kekuasaan di Indonesia itu ada kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Di sini saya akan membahas satu persatu supaya terperinci dan jelas bagaimana kita bisa tahu gitu ya tentang kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Sesudah kita tahu, itu akan mendapat ilmu bagi kita ataupun bagi saya pribadi. Yang ke-1 adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undang suatu negara. Jadi setiap perundang-undang negara itu dibuat oleh DPR dan MPR. Salah satunya adalah kekuasaan legislatif adalah DPR. Jadi kita bisa tahu ternyata yang merancang, yang membuat undang-undang itu DPR, dan MPR itu bisa menurunkan ataupun menaikkan, bisa melantik presiden. Dan itu kedua kubu itu harus bisa berkolaborasi dengan baik dan benar. Karena kita itu bisa berpatokan kepada tadi kekuasaan legislatif. Mereka yang membuat dan merancang undang-undang. Jadi pemerintah itu diatur oleh legislatif. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undang. Yang satunya itu adalah presiden, salah satunya, dan wakil presiden. Kita ini sedang bergembor-gembor tentang pemilihan. Tentunya kita adalah pemilih yang berkualitas. Kita bisa memilih presiden yang ketiga ini, yang berketepatan nanti pada 14 Februari. Kita bisa ambil presiden, pilih tuh 3 presiden itu, 3 paslon. Kita cari rekam jejak yang luar biasa, karena Indonesia itu butuh sosok presiden yang bermutu dan berkualitas, karena untuk Indonesia maju. Dan pemerintah harus menjadi peran sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita tahu Indonesia itu adalah kaya dengan rempah-rempahnya, dan kita, pemerintah dan rakyat itu harus menjadi penerobos utama. Salah satunya pemerintah. Tentunya di Indonesia itu disebut dengan negara berkembang. Kenapa di Indonesia itu disebut dengan negara berkembang? Karena negara Indonesia itu tidak sumber daya manusianya stabil. Sumber daya alamnya keren, banyak rempah-rempah, tapi tidak bisa mengelola dengan benar. Itulah negara Indonesia. Maka dikatakan dengan negara berkembang. Kita contoh ambil negara Amerika dengan Cina. Amerika dan Cina itu adalah negara maju. Negara itu mempunyai sumber daya manusia yang sangat berkualitas, dan sumber daya alamnya sedikit sebagian. Tapi negara itu bisa mengembangkan yang ada pada negara itu. Karena mungkin manusia ataupun sumber daya manusia itu sangat perlu, teman-teman. Jadi intinya peran pemerintah itu penting, sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Karena kalau kita berpatokan kepada sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia, salah satunya itu harus juga peran pemerintah supaya sumber daya manusia itu bagus dan efektif. Karena kalau sudah efektif dan bagus, yakin Indonesia akan menjadi negara maju ataupun bisa disebut dengan negara emas. Yang ketiga adalah negara yudikatif. Kekuasaan yudikatif, Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undang yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut dengan sebagai kekuasaan kehakiman. Jadi kekuasaan yudikatif itu di bawah presiden. Mungkin disebut dengan MK, MA, dan Komisi Yudisial, itu di bawahnya presiden. Dan itu harus menjadi kolaborasi dengan presiden dan MPR, DPR. Karena sistem negara tidak adanya kolaborasi yang benar, maka negara tidak akan maju. Negara akan berkembang dan berkembang.
kita mau Indonesia ini menjadi negara maju. Kita tahu bahwa Indonesia banyak sekali rempah-rempah dan mungkin kurangnya mengelola. Apa peran pemerintah? Berarti kita harus bisa mengacak kepada peran ataupun visi misi nanti yang akan disampaikan, yang mungkin kita adalah menjadi saksi nanti. Jadi kesimpulannya kita harus menjadi pemimpin ataupun contoh yang baik di era sekarang ini, dan mungkin di era pemilihan nanti kita bisa coblos dengan sesuai hati nurani kita bisa pilih presiden yang berkualitas. Indonesia itu membutuhkan presiden yang luar biasa dan supaya bisa memajukan negara. Mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.